Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sehat. Hari ini Bu Yuni akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Dan kali ini pertama kita mengenal dulu mengenai alat reproduksi pada laki-laki. Anak-anakku sekalian, untuk alat reproduksi pada laki-laki dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah organ reproduksi luar, yang kedua adalah organ reproduksi dalam, yang ketiga adalah kelenjar reproduksi. Kita mengenal dulu yang organ reproduksi luar. Organ reproduksi luar pada laki-laki ada penis, ada skrotum. Kita mengenal dulu, ini ada penis, kemudian ini ada skrotum. Jadi anak-anak, penis ini adalah organ luar, tempat menyalurkan urin dan tempat menyalurkan sperma. Sedangkan skrotum ini pembungkus dari testis yang berfungsi untuk melindungi testis. Ini adalah testis. Kemudian yang kedua adalah organ reproduksi dalam. Organ reproduksi dalam terdiri dari testis, kemudian terdiri dari saluran reproduksi yang mana ada epididymis, ada vas deferens, ada saluran ejakulasi dan uretra. Kita mengenal dulu testis. Ini adalah testis. Testis kita ada sepasang anak-anak testis ini. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sel sperma. Apa itu sel sperma? Sel sperma adalah sel kelamin jantan. Dan juga testis ini untuk menghasilkan hormon testosteron atau hormon laki-laki, yang mana efek dari hormon testosteron tadi pada pertumbuhan dan perkembangan kita itu nanti akan menunjukkan ciri kelamin sekunder pada laki-laki. Contohnya, pada masa remaja ketika puber, ciri-ciri kelamin sekunder sudah terlihat, seperti suara membesar pada anak laki-laki karena pecahnya suara yang semakin membesar, kemudian muncul kumis, jakun, kemudian rambut di ketiak, rambut di kemaluan, itu adalah merupakan ciri kelamin sekunder pada laki-laki, ya. Nah, kemudian ada saluran reproduksi. Kita mengenal dulu epididymis. Ini adalah epididymis. Epididymis ini saluran pendek. Di sini di atas testis. Saluran pendek yang mana tugasnya adalah untuk menampung sperma sementara sekitar 1 mingguan. Ini di sini epididymis. Kemudian saluran reproduksi kedua adalah vas deferens. Vas deferens ini saluran panjang sekitar 40 cm, yang mana bertugas untuk mengangkut sperma yang asalnya tadi sudah disimpan di epididymis. Dia akan disalurkan ke vas deferens. Di sini saluran panjang yang akan bermuara di vesikula seminalis atau kantung sperma. Kemudian yang ketiga adalah saluran ejakulasi. Di sini ada ductus ejacularius. Ini adalah saluran ejakulasi di mana di sini akan menghasilkan cairan basa. Kemudian ada uretra. Ini uretra. Uretra itu anak-anak terhubung dengan kantung kemih. Jadi kantung kemih ini nanti terhubung oleh ginjal. Ketika pembuangan kita dari darah yang sudah dikelola oleh ginjal, ada filtrasi, reabsorpsi, augmentasi, kemudian menjadi urin. Ini kalau kantung kemihnya nanti full atau penuh, maka urin akan dikeluarkan melalui ureter. Ureter ini juga terhubung ke penis untuk mengeluarkan urin, ya.
Yang ketiga adalah kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Jadi ini ada vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Ya, di sini ada kelenjar prostat. Jadi di area sini ada prostat, Cooper. Vesikula seminalis itu adalah kantung sperma untuk menampung sperma. Spermanya kalau sudah full nanti juga akan dialirkan melalui penis ya. Kelenjar prostat, kelenjar Cooper itu sama, yaitu menghasilkan cairan basa atau cairan pelicin. Nah, setelah itu anak-anak kita mengenal yang kedua adalah alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita ada organ luar, ada organ dalam. Organ luar ini adalah vulva labium. Vulva dan labium ini adalah organ yang ada di luar yang membungkus vagina. Kemudian ada organ reproduksi dalam, ada vagina. Ini vagina. Vagina ini adalah tempat pengeluaran urin pada perempuan dan tempat pengeluaran bayi ketika normal. Ini vagina. Ya. Kemudian ada serviks atau leher rahim. Jadi di atas vagina ada serviks. Jadi kalau kena kanker serviks ini di sini letaknya. Kemudian ada uterus atau rahim. Ini uterus atau rahim anak-anak, yang mana di sini tempat menempelnya zigot. Jadi kalau terjadi pembuahan, zigot itu akan menempel di sini. Nanti akan berkembang menjadi embrio, berkembang lagi menjadi janin dan bayi di sini. Uterus ini sebesar buah pir. Tetapi kalau ada kehamilan, uterus ini bisa melebar mengikuti perkembangan zigot sampai menjadi bayi. Kemudian ada oviduk atau tuba fallopi. Ini ada oviduk atau tuba fallopi. Ini saluran telur ya. Jadi oviduk atau tuba fallopi ini ada dua, kanan dan kiri. Di sini tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Jadi kalau sperma dan telur bertemu itu ada di saluran telur atau oviduk, namanya oviduk atau tuba fallopi. Terakhir ada ovarium. Ovarium ini ada sepasang juga anak-anak di kanan dan kiri. Ovarium ini penghasil telur atau penghasil sel kelamin betina, yaitu ovum atau telur. Jadi pada organ reproduksi perempuan, telur itu dihasilkan di ovarium kanan sama ovarium kiri. Jadi kalau misalnya ovarium kiri atau kanan salah satu ovarium ada masalah, maka masih bisa dihasilkan di sebelahnya. Misalnya ovarium kanan ada masalah dan harus dipotong misalnya beserta tuba fallopi karena misalnya terjadi peradangan, ada bakteri yang menempel di sini, luka. Nah, ini bisa ini dipotong. Apakah masih bisa terjadi pembuahan? Masih bisa, karena kita punya dua ovarium, masih ada satunya ini. Jadi selama masih ada ovarium, ada tuba fallopi, maka masih bisa terjadi pembuahan dan terjadi kehamilan, kemudian masuk ke rahim. Tetapi kalau yang kena adalah rahim ini misalnya terjadi peradangan dan terjadi masalah secara medis harus diambil, maka tidak bisa lagi terjadi kehamilan karena rahim ini tempat menempelnya zigot. Nah, sekarang kita mengenal juga penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ini kurang lebihnya ada gonore, ada chlamydia, ada sipilis, ada candidas vagina, ada trichomoniasis, ada herpes genital, ada AIDS. Nah, untuk pertama gonore ini penyakit kelamin yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonococcus.
Ya anak-anak ya, secara umum gonore ini nanti cirinya misalnya keluar nanah di saluran kencing, alat kelamin terasa sakit atau gatal. Biasanya kalau pada perempuan itu nyeri di perut bagian bawah, kadang juga disertai keputihan. Ya ini kalau pada perempuan. Gonore pun bisa menyerang pada laki-laki. Jadi perempuan laki-laki bisa terserang gonore. Ini ya. Kemudian yang kedua adalah chlamydia. Chlamydia ini disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis ini menyerang juga pada pria dan wanita. Biasanya kalau di perempuan menyerangnya di serviks atau leher rahim ya ini. Dan biasanya memang tanpa gejala, tiba-tiba kena gitu aja. Kemudian ada sipilis atau istilahnya raja singa, ini karena infeksi bakteri Treponema pallidum. Nah ini biasanya cirinya timbul luka pada alat kelamin, kemudian pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh, timbul bercak kemerahan terutama di telapak tangan dan kaki ini ya. Ini penularannya secara seksual, ini bisa kalau sipilis. Kemudian ada Candida vagina, ini disebabkan jamur Candida albicans ya. Ini biasanya cirinya adalah keputihan, kemudian muncul rasa gatal, kemerahan di alat kelamin dan lain-lain. Yang kelima ada trichomoniasis. Nah, trichomoniasis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Trichomona vaginalis. Jadi ada bakteri yang masuk di situ. Ini juga gejalanya misalnya gatal-gatal di alat kemaluan, nyeri saat buang air kecil, keputihan ini. Kemudian ada herpes genital, virus herpes simplex. Ini karena virus ya anak-anak ya. Ini biasanya muncul bintil, cairan di alat kelamin, dubur atau mulut. Alat kelamin terasa gatal dan panas. Kemudian ada terakhir adalah HIV dan AIDS. Ini juga menyerang sistem imun kita atau sistem tubuh kita, yang mana penularannya karena seks bebas, jarum suntik yang tidak steril, transfusi darah yang tercemar HIV, ini bisa kena AIDS. Makanya kita harus menjaga sistem reproduksi kita, jangan sampai kena infeksi bakteri, jamur atau virus. Dengan cara apa? Menjaga kebersihan tubuh ini supaya kita terhindar dari penyakit reproduksi. Demikian anak-anak, kurang lebihnya saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.